warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Kang Diki Mengajar KDM, channel edukasi ERP menggunakan aplikasi ADA. Dalam video ini, kita akan belajar step by step bagaimana menggunakan aplikasi ADA untuk mendukung proses bisnis. Kita akan mulai beberapa modul utama, yaitu Purchase Management untuk mengelola pembelian dari vendor. Yang kedua, Sales Management untuk mengelola penjualan ke customer. Yang ketiga, Manufacturing untuk mengelola proses produksi. Yang keempat, CRM untuk mengelola relasi dengan pelanggan. Yang kelima, website dan e-commerce untuk membuat toko online yang terintegrasi. Kali ini saya akan pandu secara rinci, mulai dari klik menu, input data, hingga output yang dihasilkan. Oleh karena itu, yuk kita mulai dari modul pertama. Di modul pertama, kita akan belajar tentang Purchase Management. Bagi kawan-kawan yang sudah menginstal aplikasi ADA, pertama kita masuk ke modul Purchase. Di sini, perusahaan bisa mencatat pembelian barang dari vendor, pembelian barang ke vendor maksud saya, mulai dari membuat permintaan penawaran harga, hingga memastikan barang masuk ke gudang. Oke, pertama kita masuk ke modul Purchase. Di sini kita sudah lihat ada modul Purchase. Di sini perusahaan bisa mencatat pembelian barang ke vendor, mulai dari membuat permintaan penawaran harga hingga memastikan barang masuk ke gudang. Mari kita coba contoh kasus. Kita klik menu Request for Quotation atau RFQ. Kita lihat. Kemudian klik tombol Create untuk membuat dokumen baru. Oke, kita sudah berada di halaman RFQ atau Request for Quotation. Kemudian pada form RFQ kita isi data sebagai berikut. Kita isi data vendornya. Di sini saya pilih PT Sosialisme Hijau. Kita akan membeli pengadaan barang buku Stroy. Oke, PT. Oke, vendornya kita pilih. Currency-nya jangan lupa pilih IDR karena kita bertransaksi dalam rupiah. Jangan lupa order date-nya hari ini, ya, tanggal 24 Agustus 2025. Selanjutnya kita tambahkan produk yang akan ingin dibeli, di mana dikliknya di add an item. Oke. Misalnya saya akan membeli buku Troy 2025 sejumlah 50 eksemplar. Kuantitinya kita tentukan di sini 50 eksemplar. Kemudian pricing itu ya, kompleks kemarin. Oke, kita sudah tahu ya, termasuk dalam teks adalah 500.000, jadi totalnya adalah 5.500.000 ya. Oke, deskripsi pada produk otomatis muncul karena sebelumnya sudah kita masukkan. Setelah semuanya lengkap, kita akan save, dan sekarang Odoo akan membuat dokumen dengan nomor, kita lihat ya, save dulu.
Sudah ada kan nomor PO-nya? Nah, ini nomor PO-nya adalah PO 0005 ya, PTS angka 5.500.000. Jadi jika vendor menyetujui harga dan syaratnya, kita ubah RFP menjadi purchase order. Kita masuk ke halaman purchase order. Status dokumen akan berubah draft menjadi purchase order. Sudah ada kelihatan? PT Sujan Gendero. Betul. Oke. Sini statusnya adalah waiting bill. Nah, langkah berikutnya adalah penerimaan barang. Kita masuk ke modul inventory ya. Kita masuk ke confirm order. Oke, ini ya, confirm order. Teman-teman bisa lihat, klik. Oke, maka ini otomatis akan berubah ya, berubah. Status dokumennya berubah dari draft menjadi purchase order. Langkah berikutnya adalah penerimaan barang, maka kita akan masuk ke model inventory. Modul inventory diklik. Kita tunggu. Nah, di sini muncul notifikasi want to receive ya, artinya ada barang yang perlu diterima dari vendor. Diklik. Nah, ubah kolom down sesuai dengan jumlah barang yang diterima. Misalnya kita benar-benar menerima bukunya sejumlah 50 SMK. Coba kita buka dulu. Oke, dihitung dulu ya jumlahnya apakah betul. Ini 50 apa namanya? 50 eksemplar. Jika memang sudah, ya, klik save, lalu validate. Validate ya di sini ya. Validasi. Sudah. Statusnya sudah berubah menjadi done. Nah, untuk memastikan kita buku menu inventory valuation di bawah di report ya. Lalu cari produk buku sekolah 2025 ya. Ini stockable-nya tuh. Misalnya 2025. Ini quantity-nya sudah masuk 50 piece ya, sudah betul ya. Itulah arus lengkap purchase management dari mulai RFP hingga barang masuk ke inventory. Oke, jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar, kita akan lanjut ke modul berikutnya. Sebelum saya masuk ke modul berikutnya, silakan bagi yang ingin bertanya tulis di kolom komentar ya. Oke, inilah kita sudah menyelesaikan modul pertama, yakni purchase hingga inventory. Oke, setelah kita berhasil melakukan tahapan di proses purchasing, tahap selanjutnya saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk belajar tahapan demi tahapan di sales management. Bagaimana kita bisa menjual produk ya. Oke, kita masuk dulu ke modul salesnya. Tahapan pertama kita akan membuat quotation ya. Oke. Langkah pertama dalam penjualan
adalah membuat quotation atau penawaran harga. Ya, masuk ke mode sales, klik menu quotation seperti tadi, lalu klik tombol create. Oke. Ya. Pada form quotation isi data sebagaimana biasanya. Siapa dulu nih yang pesan ya? Oke, kita pilih, misalkan di sini saya pilih Lembaga Manajemen Infak ya. Kemudian order date-nya hari ini ya. Kemudian price list-nya pilih IDR ya, price list-nya kita pilih IDR. Oke. Klik add item. Oke. Pilih add item dengan kuantitas 50 eksemplar ya. Produknya tadi apa? Produknya adalah buku Sroy ya. Nah, oke. Kemudian di sini pilih taxes-nya itu 10%, 15% ya. Lalu produk buku Sroy 2025 dengan kuantitas berapa ini kuantitas ordernya? Order quantity-nya itu 50 ya guys ya. 50. 50 eksemplar, deskripsi produk dan harga otomatis muncul sesuai pengaturan di master produk. Jika semua data sudah benar, maka kita akan klik save. Oke. Konfirmasi menjadi sales order. Jika customer menyetujui quotation, kita lanjut ke konfirmasi ya. Klik tombol confirm order. Ada di mana? Coba lihat. Confirm order. Klik tombol confirm order. Sebentar. Oh, confirm sale ya. Oke. Sekarang quotation berubah menjadi sales order dengan nomor transaksi SO001 ya. Menyiapkan pengiriman dari follow order itu merupakan tahap ketiga. Setelah sales order dibuat, langkah berikutnya adalah menyiapkan pengiriman barang. Pada sales order, klik tombol delivery ya. Pada tombol sales order kemudian ini tombol delivery, masuk ke dokumen pengiriman yang terbuka, klik edit, lalu pada kolom done klik edit. Isi jumlah barang yang benar-benar akan dikirim. Oke. 50. Sudah. Maka lalu selanjutnya klik save, kemudian validate. Oke, status pengiriman akan berubah menjadi done
Artinya barang sudah resmi keluar dari gudang dan siap sampai ke customer. Membuat invoice untuk customer. Setelah pengiriman, bagian keuangan bisa membuat invoice untuk menagih pembayaran. Dari sales order kita tombol create invoice. Dari apa tadi? Sales order, kita tombol ke sales create invoice. Oke. Odoo akan menampilkan draft invoice untuk LMI, Lembaga Manajemen Infak, dengan rincian produk 50 buku. Jika sudah benar, klik post. Agar invoice diterbitkan. Create invoice. Customer kemudian bisa melakukan pembayaran sesuai dengan invoice pada sistem. Create invoice. Validasi. Lalu kita akan melakukan verifikasi sistem untuk memastikan transaksi berjalan dengan baik. Cek story inventory, jumlah buku, cek stok di inventory, ya, jumlah buku kita inventory ada nggak sih? Customer inventory ya, jumlah buku soy 2020 kurang jumlah yang dikirim. Cek laporan sales, kemudian order, sales order, status SO fully invoice. Sudah ya, sudah selesai. Cek laporan invoicing. Ya, customer invoice. Penutup. Dengan begitu kita sudah menyelesaikan proses sales management di aplikasi ERP ada, mulai dari membuat quotation, mengubah menjadi sales order, melakukan pengiriman barang hingga membuat invoice untuk customer. Semua langkah-langkah ini terintegrasi dengan modul inventory dan accounting sehingga alur penjualan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah dipantau. Oke, ini menjadi modul kedua. Kita akan lanjutkan setelah itu. Jangan lupa komen untuk kita lanjut ke tahap ketiga. Oke, kita akan lanjutkan. Sekarang kita akan belajar menggunakan modul CRM di aplikasi ERP ada. CRM atau Customer Relationship Management adalah fitur untuk mencatat prospek, peluang, dan aktivitas penjualan ya.
sehingga kita bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Pastikan kita melakukan instalasi modul CRM terlebih dahulu. Oke. Jika sudah, kita akan coba membuat peluang baru ya, opportunity. Nah, kita coba masuk lewat studi kasus. Misalnya kita punya calon pelanggan ya, sebuah entitas yang tertarik membeli buku SROI 2025 untuk kebutuhan pelatihan karyawannya. Oke, klik modul CRM, pada pipeline klik tombol create. Oke, create ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ya, isi data berikut. Opportunity title. Nah, ini apa nih? Isi ya. Misalkan kita isi di sini penawaran buku SROI 2025 untuk lembaga manajemen infak. Oke, customernya kita isi lembaga manajemen infak. Oke, kemudian expected revenue-nya ya 25 juta ya. Sini 25 juta. Kemudian pilih save. Sekarang ini kita create. Oke. 3. Mengelola pipeline ya. Pada sistem CRM di aplikasi ada memiliki pipeline dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah peluang baru masuk. Yang kedua adalah qualified ya, atau prospek sudah jelas. Yang ketiga adalah proposition, kita sudah kirim penawaran. Kemudian won, kemudian loss ya, satu lagi. Kita bisa memindahkan peluang tadi dari tahap new ke qualified ya, lalu ke proposition sesuai dengan progres komunikasi dengan customer. Oke, nomor 4, menambahkan aktivitas follow up ke customer. Dari pipeline CRM kita bisa menambahkan aktivitas untuk menjaga komunikasi dengan customer. Ketika peluang dari lembaga manajemen infak tadi, tambahkan aktivitas misalnya seperti menelpon misalnya gitu kan, menanyakan detail kebutuhan buku, atau kita ajak ketemuan, meeting, presentasi manfaat dari buku ya, email, mengirim proposal resmi. Semua aktivitas ini tersimpan di sistem sehingga kita tidak kehilangan jejak ya. Yang selanjutnya adalah mengkonversi peluang ke quotation. Jika prospek tertarik, kita bisa langsung ke quotation dari CRM, buka peluang penawaran buku SROI ya yang tadi kita buat, kemudian klik tombol new quotation, maka aplikasi ada otomatis membuka modul sales dengan data customer sudah terisi. Tambahkan ya produk 200 buku SROI 2025, klik save lalu confirm order. Sekarang peluang CRM bisa dipindahkan ke tahap won karena penjualan telah berhasil. Oke, kita coba pelan-pelan ya. Oke, nambah aktivitas ya. Aktivitasnya apa tadi? Misalkan aktivitasnya misalkan email. Next aktivitasnya oke, summary-nya tulis.
quotation. Produknya apa tadi? Roy. Ya, ordernya tadi berapa? 200 ya tadi ya. 200. Oke. Oke, setelah kita menyelesaikan proses pembelian bahan, produksi, CRM hingga penjualan buku ya. Sekarang kita akan membuat website e-commerce di Odoo. Dengan modul website, perusahaan bisa menjual produk secara online dan semua transaksi otomatis terintegrasi dengan sales, inventory, dan accounting. Oke. Masuk ke menu apps, cari website, jika sudah pasang klik install. Setelah itu cari juga modul e-commerce dan klik install. Sekarang menu website muncul di dashboard utama Odoo. Kemudian membuat website baru ya. Klik modul website. Oke. Klik modul website, kemudian klik new website. Klik new website. Klik new website, pilih tema atau template sesuai kebutuhan bisnis. Misalnya kita pilih tema sederhana dengan nuansa profesional. Page title, continue, to cover, terus apalagi big message, kemudian picture, kemudian apa lagi, foto-foto. Oke ya, ini Optima Solution. Sekarang kita tambahkan produk yang kita buat sebelum website ya. Masuk ke website, kemudian pilih produk, save ya.
website. Klik new, isi data produk. Dengan begitu, kita sudah belajar membuat website e-commerce di Odoo dan menambahkan produk buku Roy 2025 ke toko online. Ya, ke tadi mana? Dengan begitu, kita sudah belajar membuat website e-commerce di aplikasi ADA dan menambahkan produk buku Roy 2025 ke toko online. Ya, customer bisa memesan langsung lewat website dan seluruh prosesnya otomatis terintegrasi dengan sales, inventory, dan accounting. Inilah keunggulan aplikasi ADA, semua alur bisnis dari hulu ke hilir terintegrasi dalam satu sistem yang mudah.